Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2023 part yang kelima mengenai kinematika rotasi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2023 nomor 5 mengenai kinematika rotasi. Sebuah bola kecil digantung dengan menggunakan seutas tali ya. Ini talinya yang biru. Pada awalnya tali berada pada posisi mendatar dan kemudian benda ini dilepaskan. Nilai tangan pi pada saat percepatan total bola berarah mendatar. Jadi ini bola ini digantung seperti ini karena pengaruh gravitasi ditahan sebentar, kemudian dilepaskan. Apa yang terjadi? Ya tentu saja dia akan ke bawah karena ada medan gravitasi ya. Tapi karena dipegang oleh tali, dia tidak bergerak vertikal ke bawah, tetapi mengikuti lintasan berbentuk lingkaran seperti ini. Dia dari keadaan diam menjadi bergerak, berarti ada percepatan sudut ya. Ini alfa. Sampai pada suatu saat posisinya ada di suatu tempat di sini katakanlah. Nah ini ternyata membentuk sudut pi dengan garis vertikal. Pertanyaannya, kita akan menghitung berapa percepatan ya total bola berarah mendatar ini. Jadi misalkan ini saya sebut sudut yang ditempuh dari keadaan awal ini sampai ke sini adalah theta ya. Nah, sekarang kita akan misalkan dulu ini M bendanya, panjang talinya kita sebut L ya, dan titik ini kita namakan saja titik O ya. Jadi benda ini dia akan berrotasi ya terhadap titik O ya, berarti ada momen gaya. Baik, kita akan selesaikan coba dengan persamaan momen gaya ya. Karena dia berputar terhadap titik O, berarti kita tuliskan sigma torsi di O sama dengan IO kali alfa ya. Nah torsinya itu adalah datang dari gaya berat ini dikalikan dengan lengan momennya yang ini. Jadi nanti torsinya adalah mg dikali dengan yang ini adalah L cos theta seperti ini ya. Kemudian momen inersia partikel ini terhadap O tentu saja mr kuadrat ya. Di sini r-nya sama dengan L, jadi ml kuadrat kali alfa. Nah di sini ada M, saya coret, L juga sama. Maka kita bisa mendapatkan langsung nilai alfanya, yaitu G kali cos theta dibagi dengan L. Ini adalah percepatan sudut alfa. Kemudian kita tahu bahwa ketika benda bergerak melingkar ini makin lama makin cepat, tapi dia juga bergerak melingkar. Berarti ada dua percepatan yang bekerja pada benda ini di sini, ya, yaitu percepatan sentripetal ke arah pusat dan percepatan tangensial ke arah ini ya, dia garis singgung lintasannya. Nah nanti resultannya kita sebut sebagai percepatan total. Oke, untuk menghitung percepatan sentripetal, kita akan hitung percepatan sentripetal dulu. Kita ingat bahwa percepatan sentripetal adalah omega kuadrat kali R. Nah di sini omeganya berarti kita harus tahu berapa kecepatan sudut pada saat di sini. Ya di sini kita lihat bahwa alfanya tidak konstan ya, dia bergantung pada theta ini. Sehingga untuk menghitung omeganya kita gunakan persamaan integral omega d omega sama dengan integral alfa d theta ya. Ini keadaan awalnya 0. Kecepatan di sini adalah omega. Sudut awalnya 0 dan sudut ketiga di sini adalah theta. Kita substitusikan atau kita integralkan yang ruas kiri. Integral omega d omega itu saja setengah omega kuadrat, dan alfanya kita substitusi ini ya, seperti berikut ini. Nah jadi ini alfanya adalah G cos theta dibagi L d theta ya. Nah ini G per L ini bisa keluar, jadi yang tinggal adalah integral cos theta ya, tentu saja sin theta ya, ini G per L. Batas bawahnya dari 0 dan batas atasnya theta. Kemudian kita substitusikan ya ke sini, ke theta ya, maka nanti sin theta dikurangi sin 0, sin 0 kan 0, jadi yang muncul di sini hanya G per L kali sin theta saja. Atau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih kompak, omega kuadrat adalah
2 G sin theta per L ya. Nah, tapi di sini kita lihat kalau kita menyatakan dalam pi, ini hubungan antara sin theta itu bisa digantikan dengan cos pi ya. Karena ini penyikunya. Oke, setelah itu baru bisa kita hitung percepatan sentripetal dan percepatan tangan sial. Saya mulai dari percepatan sentripetal adalah omega kuadrat kali R. Ya, R-nya di sini sama dengan L. Sehingga nilai ini kita kalikan dengan L, maka kita dapatkan adalah 2G kali cos pi ya. Ini adalah percepatan sentripetal yang ini, yang ke pusat. Kemudian yang percepatan tangan sialnya adalah alfa kali R. Alfanya kita isi yang ini dikalikan dengan R-nya adalah L. Sehingga kita dapatkan adalah G cos theta atau G sin pi ya. Percepatan sentripetal dan tangan sial sudah kita dapatkan. Berikutnya kita akan menghitung ini totalnya arahnya kemana? Ya ke sini ya. Nah ini tangannya disebutnya bahwa totalnya adalah horizontal. Kalau ini pi, berarti ini 90 min pi, berarti ini pi. Sehingga sudut yang dibentuknya adalah antara tangan sial dengan totalnya adalah pi. Ya, sehingga saya bisa tarik hubungan antara sentripetal dan tangan sial dari gambar ini ya, atau seperti ini kalau kita tuliskan tangan pi ya, depan per samping, jadi ini A sentripetal dibagi A tangan sial. Tangan pi sendiri adalah sin pi bagi cos pi. A sentripetalnya adalah 2G cos pi dan percepatan tangan sialnya adalah G sin pi. Kemudian kita bisa gabungkan sin dengan sin, cos dengan cos, kali silang ya. Jadi ini sin kali sin kan sin kuadrat. Pi ini cos pi kali cos pi ya, cos kuadrat pi. Yang tinggal di kanan adalah 2, G-nya bisa dicoret. Jadi kita dapatkan tangan kuadrat pi sama dengan 2. Dan kalau kita mau hitung tangan pi, kita tarik akar saja. Jadi tangan pi-nya adalah akar 2. Kita tahu bahwa akar 2 itu adalah 1,4 ya. Jadi nilai tangan pi-nya adalah 1,4. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 1,4. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2023 part yang kelima ini mengenai kinematika rotasi. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika khususnya 2023. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.